Saya bisa jawab tuh Bang Silvester, omongan apa saja yang tidak benar. Satu, katanya anak saya tidak akan ikut politik. Faktanya ikut, tidak satu, tapi tiga. Saya akan memperkuat KPK. Faktanya, jangankan ditambah anggarannya, ditambah anggotanya, malah dikurangi anggotanya, anggarannya begitu-begitu saja. Ketiga, menambah pertumbuhan ekonomi dan tenaga kerja. Sekarang sedang banyak-banyaknya pengangguran. Keempat, IKN tidak pernah disampaikan dalam kampanye dan tidak ada di program tapi muncul. Jadi, kebohongan apa lagi yang kau dustakan? Faktanya ada presiden di sana. Jadi bagi saya bukan tidak mungkin kita ini sedang dipaksa untuk menerima keadaan ini. Tapi sekali lagi Bang Deddy, kalau Pak Jokowi itu kembali ke Partai Golkar menurut orang Golkar sebagai kader Golkar di tahun 90-an, karena beliau dianggap kader sebagai anggota. Itu saya pernah debat sama siapa namanya? Ridwan Hasim. Dia bilang kan Pak Jokowi itu udah anggota Golkar tahun 70-an karena masuk Kadin. Salah dia. Dari Pak Jokowi sudah Golkar begitu lahir karena kadesnya Golkar gitu loh. Salah itu. Tapi pun Pak Jokowi itu pulang ke Partai Golkar sudah cocok sebenarnya. Karena Golkar dikenal sebagai partai Orde Baru, model dan style Pak Jokowi memimpin persis gaya kepemimpinan Orde Baru. Cocoklah pulang, seperti baju pas pulang ke badan. Padahal kita harus sadar, tugas kita itu memastikan partai itu betul-betul demokratis. Konstitusional kita itu unik. Di dalam konstitusi kita disebutkan partai politik itu 6 kali. Di Amerika nggak ada itu disebut partai. Saking khususnya soal partai politik. Jadi kalau kita tidak menjaga partai, sama saja kita tidak menjaga proses konstitusionalnya. Dulu orang menyebut partai itu bukan partai sejarahnya, disebut sebagai kultus, sekte. Karena punya ideologi cara berpikir yang harus dipertahankan. Kalau kemudian partai suka berpindah-pindah ganti orang tanpa ada proses, partai tidak lagi menjadi partai. Jadi partai harus tetap menjadi partai seutuhnya, bahkan harus lebih baik. Dan apa yang dilakukan pemerintahan ini akan semakin terbukti kalau reshuffle besok ternyata mengganti Menkumham yang nanti menterinya ditugaskan mengganti ADART dan SK. Jadi paripurna itu barang politik bumi hangusnya. Belum lagi kita disambut dengan putusan petun kan? Lengkap mengembalikan seluruh tampuk kekuasaan keluarga di posisi yang seharusnya. Ingat Bang, kalau paman balik lagi, abang akan berhadapan dengan paman dalam sengketa pilkada. Belum tentu juga akan dibela Golkar. Kalau kemudian